Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 2 Medan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Bina Lestari SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Medan. Assalamualaikum Bu Bina. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabarnya hari ini Bu Bina? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi ini ya Bu. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu siap atau lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu capai? Tujuan yang saya capai nanti siswa dapat hasilnya dari akhir pembelajaran itu siswa bisa membuat sebuah vlog, di mana vlog itu berisi sebuah berita. Jadi karena semakin maju perkembangan teknologi, jadi anak-anak juga harus bisa untuk mengimbangi teknologi tersebut. Jadi di mana siswa mampu membuat berita tapi menggunakan melalui vlogger. Oke, berarti siswa itu nantinya diharapkan dari tujuan pembelajaran itu siswa itu bisa membuat vlog dari berita yang diambil mereka yang diambil mereka ya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dari yang Ibu lakukan itu, dari proses pembelajaran itu? Oke, jadi anak siswa itu supaya bisa lebih mandiri ya, lebih mandiri ketika mereka itu saya sengaja mereka itu untuk memilih sendiri tema apa yang dibawakan. Jadi mereka diberi kebebasan untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif mengenai masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dari masalah tersebut mereka bisa mengangkat berita apa yang mereka ambil untuk sebuah vlog. Oke, berarti secara tidak langsung Ibu mau mengasah kemandirian dari siswa-siswa itu ya Bu. Iya. Nah, kalau dari segi kognitif ataupun keterampilannya, yang mana yang mau Ibu kembangkan? Atau dua-duanya yang mau dikembangkan? Sebenarnya harus sejalan antara kognitif sama keterampilan. Karena kalau namanya vlog wajib kreatif ya, harus terampil juga. Dan ketika membawa berita juga harus ada pengetahuan ya. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu dari segi pengetahuan dan juga keterampilan ya Ibu. Oke. Dari setelah itu rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu seperti apa? Atau dari segi strateginya mungkin, model pembelajarannya, atau tahapan-tahapan pembelajarannya itu seperti apa? Rencana saya ingin mengambil menggunakan metode proyek kepada metode proyek, kemudian untuk model pembelajarannya itu discover learning. Jadi di mana siswa ini bisa menemukan masalah mereka sendiri, ya menyelesaikan masalah, menemukan kemudian bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian dengan metode proyek ini siswa juga lebih mandiri dengan mereka turun ke lapangan, mereka terjun ke lapangan untuk bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oke, berarti metode yang Ibu gunakan itu metode proyek. Jadi ya. nanti siswanya itu mereka yang mencari masalahnya sendiri. Nanti tidak ditentukan dari guru ya. Tidak. Oke, jadi mereka sudah diterapkan berpusat pada siswa yang memilih permasalahannya sendiri. Berarti biar mereka yang mengembangkannya ya Ibu. Setelah itu baru mereka membuat vlog dari masalah itu. Iya, benar sekali. Kira-kira kapan ini Bu akan Ibu laksanakan rencana
rencana hari apa nanti pembelajarannya. di kelas mana yang mau Ibu lakukan, kemudian di jam berapa. Rencana saya ingin membuat pembelajarannya itu di hari Jumat, itu di les ke-56 hari Jumat ya, di kelas 11+2. Oke, Bu. Jadi nanti di hari Jumat saya akan masuk di kelas Ibu di les ke-5 dan 6 di kelas 11+2 ya. Iya. Di kelas 11+2 saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti saya setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi itu. Nah, sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang nanti saya gunakan, kemudian kayak strategi apa yang saya gunakan nanti ketika pembelajaran berlangsung. Dan begitu proses pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Bu. Oke, baik. Demikian percakapan pra observasi kami hari ini. Sampai ketemu di sesi observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah makan? Udah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa biasa yang mimpin? Ya, ketua kelas Lutfi. Ya, silakan Lutfi pimpin doanya. Jason please. Yes. Let's pray. Oke, baiklah. Kita masuk ke sebelum kita masuk pembelajaran, Miss mau cek dulu. Ada di sini yang tidak hadir? Ayo. Ada siapa yang nggak datang ini? Indra Gadila. Terus? Ya, itu aja ya. Indra Gadila sakit atau gimana? Izin. Berarti semuanya lengkap selain Indra Gadila. Oke, berarti total semuanya 29 ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Kemarin kita udah bahas tentang berita, teks berita, ya. Bagaimana kita menyimpulkan, mengambil informasi dari sebuah berita. Nah, hari ini Miss ingin kalian itu bisa membuat sebuah berita dalam bentuk vlog, ya, dalam bentuk vlog, atau kita bisa bilang juga sebagai vlogger, ya kan? Nah, kemarin jadi hari ini kita masuk tentang bagaimana sudah menerima informasi, bagaimana cara menerima informasi sebuah berita, ya, yang teraktual. Itu dia, teraktual, kemudian terpercaya, ya, dari sebuah berita. Jadi tidak hanya sekedar sebuah informasi, tapi lihat juga apakah berita tersebut teraktual dan terpercaya.
percaya. Oke. Nah, jadi di pembelajaran hari ini kemarin sudah Miss jelaskan bagaimana cara membuat sebuah berita dari mulai proposal, setelah proposal kemudian terjun ke lapangan untuk membuat vlog dengan beberapa metode ya. Ada metode wawancara, kemudian ada langsung observasi ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kelompok siapa yang maju untuk presentasi? Kelompok hebat. Oke. Sebelum itu Miss mau kasih kalian 5 menit bentar aja untuk diskusi sama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita sayangi ini. Serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami dari kelompok hebat akan menampilkan hasil dari pekerjaan kami ini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Oceania Prima Siregar selaku humas dan juga moderator. Saya Raisya Aulia selaku sekretaris dan juga moderator. Saya Syekira Putri sebagai ketua dan juga moderator. Baik, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh anggota saya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih studi kasus tersebut. Pertama, saya ingin mengetahui lebih dalam apa itu PTN. Terkadang kita suka tidak mengetahui apa itu makna dari sebuah kalimat yang biasa sering kita dengar. Nah, kalau dapat dilihat, PTN adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini di bawah naungan oleh pemerintah. Jadi perguruan tinggi ini membantu mahasiswa yang memiliki akreditas tinggi tapi tidak mampu dalam ekonomi hingga mereka mampu mengejar cita-citanya. Hanya 20% mahasiswa baru diterima dalam setiap program. Lalu adapun tujuannya, kami ingin yang pastinya mengetahui lebih dalam apa itu PTN dan juga mempersiapkan diri untuk menggapai PTN yang kita inginkan. Oke, baik, terima kasih Tasya. Metode peliputan dan rencana waktu akan dijelaskan oleh Syakira. Nah, metode peliputan dan rencana waktu itu kami akan melakukan wawancara kepada abang-abang kakak kelas yang ingin menggapai PTN impian mereka baru dan memberikan pertanyaan seputar adik Simba dan memberikan sedikit motivasi di akhir. Nah, peliputan ini akan kami laksanakan pada tanggal 14 November 2023. Kami harap siaran ini menjadi sumber berharga bagi pemirsa. Hasil dan manfaat. Nah, hasil dan manfaatnya agar mampu memahami lebih dalam mengenai PTN dan menyadarkan kepada pelajar bahwa mulai sesuatu lebih awal itu lebih baik untuk menjamin masa depan yang diinginkan dan yang dicita-citakan. Semoga dengan berita ini membantu para pelajar untuk membuka pikirannya lebih luas mengenai target mencapai masa depan dengan mempersiapkannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Raisya Aulia Dan saya Syakira Putri dalam acara Hebat TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, tahun 2023 akan segera berakhir dan akan memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun 2024, di mana siswa kelas 12 akan berlomba-lomba mencapai PTN impian mereka. Benar sekali, diperkirakan sekitar 173 hari lagi menuju keberlangsungannya UTBK. Begitu banyak persaingan antar
begitu banyak persaingan antar siswa angkatan 2023 yang ingin mencoba lagi di tahun 2024. Benar-benar persaingan yang sangat ketat. Lantas, apa saja persiapan siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah 02 untuk menghadapi PTN mereka? Salah satu humas kami sedang berada di SMA Muhammadiyah 2 untuk mewawancarai siswa-siswi yang akan menggapai PTN mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Oceania Prima Siregar. Saat ini saya sedang bersama abang kelas kita. Saya akan mewawancarai tema dengan mengenai apa saja sih persiapan dalam menggapai PTN-nya. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Pak? Nama saya Aditya Sarwana Saputra dari kelas 12 regular 1. Oke, Bang Adi, boleh nggak saya tanya di sini? Woi, Jadi saya mau nanya ke Bang, persiapan apa saja yang sudah Bang lakukan dalam menggapai PTN PTN apa? PTN tujuan apa? jadi persiapan yang sudah saya lakukan yang pastinya salah satunya itu belajar. Nah, belajar itu merupakan hal yang sangat penting agar kita dapat mencapai PTN tujuan kita. Yang kedua adalah mencari tahu. Nah, kita juga harus mencari tahu tentang PTN tujuan kita. Nah, bagaimana cara masuknya, apa saja yang dibutuhkan dan skill apa saja yang kita butuhkan. Kalau boleh tahu, Abang ingin masuk PTN apa? Sebenarnya ada dua PTN impian saya. Kenapa saya buat dua? Karena jika dalam satu saya masih punya pilihan satu lagi. Nah, pilihan pertama saya yaitu teknik nuklir di jurusan teknik nuklir itu di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah jurusan teknik elektro itu di USU, Universitas Sumatera Utara. Semangat ya Bang. Oke, siap. Makasih Bang. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Persiapan yang sangat matang dan benar-benar sudah di planning ya. Benar-benar sangat berambisi, semangat yang luar biasa. Ya, benar sekali. Semangat inilah yang harus kita punyai untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Setelah ini, Oshe akan mewawancarai salah satu alumni SMP Muhammadiyah 02 Medan yang pernah berada di posisi ini mencapai PTN impian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kantor SMA Muhammadiyah 2. Kali ini saya bersama dengan salah satu siswa SMA Muhammadiyah 2 atau alumni SMA Muhammadiyah 2 yang telah masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Selamat siang Bang Aidil. Saya boleh tanya sedikit nggak? Boleh. Abang ini universitasnya di sana? Di Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu, Abang ambil jurusan apa? Sosiologi. Sebelum itu, Abang dulu SMA-nya di Semanda kan Bang? Ya. Saya boleh nggak nanya, kalau boleh tahu pencapaian apa saja yang telah Abang lakukan untuk bisa mendapatkan jalur PTN itu melalui jalur undangan? Oke, jadi yang pertama yang Abang lakukan adalah mempertahankan nilai akademik agar tetap stabil. Kalau bisa dia naik nilainya, jangan sampai turun. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi di luar akademik, karena kalau dari Abang kemarin seleksinya itu berkas yang mendukung itu adalah sertifikat. Ketika kita mengikuti perlombaan di luar dan kita mendapatkan juara, maka sertifikat itu menjadi berkas pendukung untuk kita masuk ke PTN. Selain itu Bang, ada nggak kayak bantuan-bantuan dari luar gitu, kayak maksudnya itu kayak prestasi-prestasi yang dari luar akademik itu boleh dimasukkan? Boleh. Nah, makanya tadi saya bilang seperti kita mengikuti event, mau itu olimpiade kah atau perlombaan apapun, baik di bidang apapun, mau di bidang olahraga, di bidang keagamaan, boleh. Yang penting sertifikatnya itu nanti adalah sertifikat yang kita terima, sertifikat kejuaraan. Dan itu bisa digunakan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, juga harus selektif juga nih mengikuti kegiatan perlombaan itu. Jadi harus kita tahu juga nih apakah sertifikatnya nanti itu bisa digunakan untuk
berkas pendukung masuk PTN atau tidak. Nah, gitu. Karena ada juga beberapa sertifikat yang tidak masuk kriteria sebagai berkas pendukung untuk masuk ke PTN. Jadi selain itu kita bisa mengikuti kayak bimbel-bimbel. Ya, ikuti bimbel. Jadi nanti di bimbel itu sebenarnya bukan fokus pada proses belajarnya, tapi kita fokus ke proses diskusinya. Jadi nanti di bimbel itu kita diskusi sama mentor. Jadi apakah jurusan yang nanti kita ambil itu sesuai dan berpeluang tinggi nggak masuk di situ. Nah, juga nggak terlepas kita diskusi sama mungkin di sekolah itu juga kurikulum atau yang berkaitan lah di sekolah. Ada kamu. Jurusan yang kita minati untuk kita masuk di PTN. Ada Putri. Juga yang paling penting adalah ketika masuk di PTN lihat peluangnya, presentasi peluangnya. Untuk menyiapkan itu dulu abang dari beberapa bulan itu beberapa tahun sebelum ujian itu bagaimana? Oh, kalau ingat saya terus saya persiapkan itu mulai dari awal semester pertama di kelas 12 itu sudah mulai merencanakan, kemudian di tengah semester. Awal semester di kelas 12 itu merencanakan, kemudian di pertengahan semester itu sudah mulai tanya-tanya ke, kalau kemarin kan tanya ke Mbak Susi terkait masuk perguruan tinggi, juga terkait beasiswa untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, kemudian di semester kedua di kelas 12 semester itu sudah mulai aktif untuk mempersiapkan pendaftaran perguruan tinggi negeri. Terakhir nih bang, motivasi abang buat pencapaian itu apa motivasi abang itu buat kerja keras buat mendapatkan universitas tersebut atau nilai yang tinggi? Oke, jadi bersaing di perguruan tinggi negeri itu nggak mudah, ya. Jadi kita harus mau berusaha keras, kemudian mau memanfaatkan potensi diri kita, melihat peluang, dan itulah kunci utamanya kita untuk bisa nanti masuk di perguruan tinggi. Nah, kalau saya motivasinya, saya minjam kutipan dari Buya Hamka. Pengkerdilan terkejam adalah ketika akal yang cerdas menjadi budak bagi tubuh yang malas. Oke, jangan pernah kerdilkan akal kita sehingga kita malas untuk berusaha mendapatkan, apalagi memperjuangkan perguruan tinggi negeri itu. Jangan mau kalah bersaing sama orang yang di kampung-kampung, karena kita isinya pun bisa juga. Mungkin segitu saja bang, terima kasih banyak bang sudah meluangkan waktunya. Baik, segitu saja info yang saya dapatkan dari Bang Aidil selaku alumni Semamda yang lulus jalur PTN melalui jalur undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Osy. Informasi tadi menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya Raisya Aulia Dan saya Syakira Putri. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke, terima kasih sudah bekerja sama untuk selesaikan tugas hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa membuat sebuah vlog dan menjadi dengan perkembangan zaman ya, pastinya tidak jauh dari teknologi. Jadi membuat berita kalau dulu itu melalui media cetak dengan koran, tapi sekarang sudah melalui vlogger. Ya, jadi kasih sudah menjadi vlogger, sudah bisa menjadi vlogger. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa membuat sebuah vlogger dari berita yang kalian dapat di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya refleksi. Miss mau satu orang siapa yang bersedia untuk memberikan tanggapannya apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di percakapan pasca observasi dengan saya Juliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Muhammadiyah 2 Medan, dan saya masih ditemani oleh Ibu Bina Lestari sebagai guru yang telah diobservasi. Assalamualaikum Bu Bina. Waalaikumsalam. Masih sehat hari ini Bu Bina? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung itu? Perasaan yang saya rasa untuk observasi ini, karena jujur ini yang pertama kali saya diobservasi, jadi pasti merasa tegang, deg-degan, nervous pasti iya, tapi begitupun alhamdulillah berjalan lancar. Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Oke. Area pengembangan yang saya lakukan itu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, saya dari awal pembelajaran memberikan pengarahan kepada siswa mengenai teks berita. Kemudian saya melakukan diskusi dengan anak-anak. Jadi siswa itu berkelompok berdiskusi mengenai permasalahan yang akan mereka temukan di lapangan gitu. Jadi saya memberikan mereka kebebasan untuk berkreativitas, bernalar kritis, menemukan masalah yang terjadi di lapangan. Setelah itu, setelah mereka menemukan masalah di lapangan, mereka akan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian akan membuat sebuah berita dari masalah yang mereka temukan. Nah, setelah membuat berita, tapi sebelum mereka membuat berita tersebut, mereka harus presentasi terlebih dahulu, memberikan gambaran bagaimana mereka nanti terjun ke lapangan ketika wawancara, mendapatkan berita dari yang mereka amati. Nah, setelah nanti mereka melakukan gambaran dari apa yang mereka peroleh, kemudian mereka langsung survei atau melakukan aksi nyata, terjun ke lapangan, mewawancarai 1 atau 2 orang yang mereka anggap memberikan informasi dari masalah tersebut. Setelah itu selesai terjun ke lapangan, kemudian mereka akan mempresentasikan dari hasil apa yang mereka dapat ketika terjun ke lapangan tersebut, apa saja yang mereka peroleh dan apa saja kekurangan ataupun apa saja yang kendala dari pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu. Jadi tadi aspek pengembangan yang Ibu kembangkan itu yaitu pengetahuan dan keterampilan. Iya. Ibu masih tetap seperti itu, aspek pengetahuan dan keterampilan ataupun langkah-langkah yang Ibu lakukan. Yang pertama itu pengarahan tadi ya, kemudian diskusi, anak-anak itu nanti diskusi permasalahan apa yang mau mereka temukan, yang mau mereka angkat, ya kan. Kemudian mereka persentase pasca atau pra observasi ya, Iya, persentase pra dulu,
sesuai dengan, contohnya Miss, ternyata yang kami wawancara itu tidak sesuai dengan yang kami rencanakan di awal kayak gitu, ataupun mereka menemukan kendala di lapangan gitu, jadi tidak sesuai dengan yang direncana awal. Akhirnya mereka terkadang mengganti tema gitu, mengganti tema yang sudah direncanakan di awal. Itu sih kendala dari pembelajaran ini. Kemudian untuk keaktifan siswa, alhamdulillah mereka sudah aktif karena memang saya sengaja melibatkan hanya sedikit saja, siswa saja dalam satu kelompok agar mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi di dalam proses pembelajaran itu siswa sudah terlibat langsung ya, sudah terlibat aktif, dan alhamdulillahnya semua siswa ikut aktif ya, kan? Baik itu observasi, kemudian jalannya observasi sampai dengan ke pasca observasi. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Bu, mengapa tadi kan ada Ibu katakan mereka ternyata setelah terjun di lapangan itu mereka menemukan kendala, ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, dan akhirnya mereka mengambil mengganti tema gitu. Nah, Ibu selaku guru mereka gitu, apa yang Ibu lakukan ketika mereka menghadapi kendala seperti itu? Karena ini masih pembelajaran bagi mereka, pembelajaran awal, dan ini merupakan hal yang baru bagi mereka untuk membuat sebuah vlog. Jadi saya inisiatif memberikan juga kebebasan bagi mereka, ya sudah mengganti temanya saja, karena memang kendala yang mereka temukan ini hal yang baru. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengganti tema tersebut agar mereka bisa melakukan pembelajaran itu dengan lancar, itu saja. Oke, berarti tetap pada biar kenyamanan siswa. Mereka menemukan kendala, mereka mau mengganti lagi, asalkan mereka nyaman dengan pembelajaran itu nggak apa-apa. Yang penting tetap pada kenyamanan siswa ya. Baik. Kita kan sudah melakukan bincang-bincang, sudah melakukan percakapan mulai dari pra-observasi, sudah dilakukan observasi sampai dengan ke percakapan pasca observasi ini. Apa sih yang Ibu rasakan setelah kita lakukan bincang-bincang ini, mulai dari pra-observasi kemudian sampai ke pasca observasi ini? Yang saya rasakan, ini sesuatu hal yang baru bagi saya karena memang pertama kali observasi. Kemudian memang di awal saya deg-degan, tapi setelah menjalaninya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengetahuan, saya dapat banyak informasi. Kemudian saya lebih ketika pembelajaran itu lebih matang lagi, lebih punya persiapan, prepare untuk melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, proses pembelajaran dalam kelas juga akan terlaksana dengan baik, dan anak-anak sesuai dengan Ibu harapkan tadi, anak-anak menjadi mandiri, kemudian juga lebih bertanggung jawab pastinya ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan sudah kita lakukan, mulai dari pra-observasi, observasi dalam kelas, sampai dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dina yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.